Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Bagaimana kabar adik-adik SMA Negeri Kerja hari ini? Ya, Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan. Saya diizinkan oleh pihak sekolahan beserta Bapak Sidik selaku guru pendidikan agama Islam, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk bertemu dengan adik-adik SMA Negeri Kerja sekalian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya. Jadi nama saya Dwi Wiranto. Kalian nanti bisa panggil Pak Dwi atau Kak Dwi gitu. Jadi saya dulu juga alumni SMA Negeri Kerja angkatan lulus 2017, dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi saat ini saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan praktek pengalaman lapangan mandiri dari rumah dengan belajar jarak jauh bersama SMA atau MTS atau SD terdekat dengan lokasi mahasiswa berada. Jadi saya mengambil kesempatan untuk melaksanakan PPL bersama adik-adik SMA Negeri Kerja. Itu saja perkenalan dari saya, Dwi Wiranto. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran atau nanti bertemu di kesempatan-kesempatan lain. Semoga pertemuan kita membawa kebaikan, adik-adik tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita yang diinginkan, dan tentunya senantiasa jaga kesehatan. Mohon kepada Allah untuk senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adikku sekalian, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, dengan diawalinya dengan berdoa, semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, adik-adik bisa mengisi daftar hadir atau daftar telah menyimak pembelajaran pada hari ini dengan cara mengisi nama dan kelas, kemudian dituliskan di list di dalam grup WA pembelajaran kalian masing-masing. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari KD bekerja keras dan tanggung jawab. Nah, kalian udah tahu kan ya bekerja keras itu seperti apa? Contohnya yaitu bapak kita yang setiap harinya pergi ke ladang atau ke sawah, kemudian ibu kita yang setiap hari memasak buat kita, kemudian memasak dan menyiapkan apapun buat keluarga kita dalam sehari. Mungkin itu termasuk kerja keras. Orang yang bekerja keras akan dengan senang hati menjalani kehidupan ini. Setiap detik kehidupannya adalah kerikil kecil
bagi dasar bangunan untuk masa tuanya nanti. Jadi kita juga termasuk sebagai pemuda atau remaja saat ini, kita harus senantiasa bekerja keras gitu. Bekerja keras untuk mencari ilmu, untuk membantu orang tua nantinya sebagai pondasi dasar bangunan kita untuk masa tua atau sebagai bekal untuk masa tua kita nanti. 4 prinsip yang harus dimiliki seorang muslim dalam bekerja dan bertanggung jawab adalah yang pertama, bekerja secara halal atau thalaba ad-dunya halalan. Kemudian yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban orang lain. Kemudian yang ketiga, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Yang terakhir yaitu bekerja untuk meringankan beban saudara atau bahkan tetangga. Adik-adikku sekalian, di dalam Islam telah mewajibkan atau memerintahkan kepada pemeluknya untuk senantiasa bekerja dan berkarya dengan cara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk bekerja dan berkarya, karena karya seseorang yang akan menentukan kualitas seseorang beriman, sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat ke-9 dan Toha ayat 75. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan memperhatikan karya seseorang sebagaimana tersebut dalam Quran surat At-Taubah ayat 105. Kemudian karya orang-orang beriman harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat sebagaimana tersebut dalam Quran surat An-Nahl ayat 93. Nah, kemudian yang kedua yaitu diperintahkannya umat Islam untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan yang dengan makna yang sama yaitu dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-12. Karena karunia Allah Subhanahu wa taala hanya dapat dicari dengan berusaha, selalu berkarya. Tanpa berkarya mustahil karunia Allah akan diberikan kepada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu diperintahkan untuk meneliti segala sesuatu yang berada di alam sekitar sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-A'raf ayat 185. Nah, perintah untuk meneliti alam ini banyak sekali ditemukan dalam Al-Quran, seperti halnya dalam Quran surat Ar-Rum ayat 8 dan Al-Imran ayat 190. Penelitian itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga sampai pada kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini, segala sesuatu yang berada di alam ini adalah atas kehendak Allah dan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu diperintahkan menanggulangi kemiskinan, kebodohan, penyakit dan kezaliman. Karena telah disebutkan oleh Allah, orang yang tidak berusaha menanggulangi kemiskinan berarti pendusta agama. Kemudian orang yang akan diangkat derajatnya hanya orang-orang yang beriman dan mempunyai ilmu yang banyak. Allah Subhanahu wa taala melarang mencelakakan diri dan berbuat zalim, karena zalim adalah sumber malapetaka atau kehancuran. Kemudian yang kelima yaitu diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, memakai pakaian yang bagus, memiliki rumah yang luas serta mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk selalu mencari rezeki yang halal dan thayyib. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan untuk menjaga diri, menjaga anak-anaknya dan menjaga istri-istrinya dari kobaran api neraka. Hanya orang-orang soleh yang akan masuk surga. Kemudian yang keenam yaitu diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan
untuk menghadapi musuh, sehingga musuh itu menjadi ketakutan karenanya, sebagaimana tersebut dalam Quran surat Al-Anfal ayat 60. Musuh di sini sebagaimana musuh adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang bermaksiat dan ingin menghancurkan Islam. Nah, demikian cara yang dipakai oleh Islam untuk memerintahkan kepada para pemeluknya agar bekerja keras di dalam segala lapangan kehidupan, melalui berkarya di dalam segala lapangan kehidupan dan penghidupan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kehidupan dengan baik atau hayatun thayyibah. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian bekerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu bekerja keras. Kerja keras adalah berusaha dengan sungguh-sungguh, berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Begitu juga dalam kita mencapai suatu prestasi atau kemampuan dalam belajar, itu juga butuh yang namanya usaha dan ikhtiar, dan tentunya juga dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Dengan demikian, sikap kerja keras dapat dilakukan dalam menuntut ilmu, mencari rezeki, dan menjalankan tugas sesuai dengan profesi masing-masing. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab secara bahasa artinya adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu, atau memberi jawaban dan menanggung akibatnya. Jadi secara istilah dapat kita maknai bahwasanya tanggung jawab adalah kesadaran atas diri manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang telah diperbuatnya, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Nah, dalam Islam tanggung jawab ini disebut mas'uliyah, atau setiap manusia harus bertanya pada dirinya apa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang ingin dilakukannya, baik dalam berperilaku atau bertutur kata atau bertindak dan merencanakan segala sesuatu. Kemudian manusia juga harus memikirkan bahwasanya apakah perilaku yang dikerjakan itu berlandaskan akal sehat dan ketakwaan, atau malah hanya dipicu oleh pemujaan diri, hawa nafsu, atau hanya ambisi pribadi, atau istilahnya pengen dilihat orang lain. Jadi jika manusia dapat menenteramkan hati nuraninya dan merespon panggilan jiwanya yang paling dalam, maka dia pasti akan melaksanakan
tanggung jawabnya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi dari ayat di atas ini mengajarkan bahwa manusia itu harus memikirkan apa yang diperbuatnya, apakah perbuatannya ini merugikan orang lain atau bermanfaat bagi orang lain, karena semua yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Baiklah adik-adik sekalian, selanjutnya yaitu bekerja keras dalam pandangan Islam. Jadi bekerja keras dalam pandangan Islam yaitu yang pertama, kerja keras adalah ibadah. Kenapa bekerja keras adalah ibadah? Karena secara langsung Allah memberikan perintah kepada manusia untuk bekerja keras, dan untuk mencukupi kebutuhannya Allah memberikan sarana bekerja keras, dan Allah nanti yang menentukan rezekinya. Tentu juga ketika kerja keras atau bekerja, melakukan segala sesuatu didasari dengan niat yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka kerja kerasnya akan bernilai ibadah. Kemudian yang kedua, bekerja keras adalah rahmat. Rahmat di sini adalah bekerja ini sebagai sarana untuk meraih rezeki. Nah, kerja keras ini dinilai oleh Allah SWT sebagai rahmat, yaitu sarana Allah memberikan rezeki kepada manusia dengan cara bekerja keras. Kemudian yang ketiga yaitu kerja keras dalam pandangan Islam yaitu amanah. Seperti halnya ketika orang tua kita yang harus bekerja keras ini karena memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi bekerja keras dalam pandangan Islam juga berarti amanah. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, bekerja keras berarti panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan karena adanya motivasi untuk meraih suatu keinginan yang ingin dicapai. Seperti halnya tadi, mencukupi kebutuhan dirinya. Ini adalah motivasi atau panggilan jiwa yang datang dari dirinya. Adik-adik sekalian, setelah kita tadi belajar tentang makna atau pengertian dari bekerja keras dan tanggung jawab, kemudian tentang bekerja dalam pandangan Islam, kemudian bagaimana cara seseorang dalam bekerja dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah apa sih hikmah dari kita belajar tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bekerja keras dan tanggung jawab tadi adalah perintah yang secara langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmahnya yaitu mengembangkan kemampuan diri atau kemampuan pribadi. Karena orang yang bekerja keras dan bertanggung jawab, misalkan dalam perusahaannya, maka dia akan menjadi pribadi yang profesional. Maka muncullah kemampuan pribadi yang profesional dan mumpuni untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu tentu untuk membentuk pribadi yang tanggung jawab serta disiplin. Yang keempat, mengangkat derajat dan martabat manusia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan taraf hidup seseorang. Nah, kemudian teladan dalam bekerja keras dan tanggung jawab. Yang pertama yaitu ada sahabat Utsman bin Affan, di mana sahabat Nabi ini aktif berdakwah dan juga menjadi pengusaha yang sukses. Kemudian selanjutnya dia terpilih menjadi khalifah atau pemimpin Jazirah Arab pada saat itu.
Kemudian yang kedua ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang terkenal dengan sedekahnya atau dermawannya beliau. Beliau adalah orang yang bekerja keras sehingga beliau mampu untuk menafkahkan hartanya untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian contoh yang ketiga yaitu sahabat Sa'ad Al-Ansori, sahabat yang tangannya dicium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan sahabat yang bernama Sa'ad Al-Ansori ini. Sahabat itu melihatkan kedua tangannya, yaitu di telapak tangannya melepuh, kemudian hitam dan juga keras. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Sa'ad, kenapa tangan menghitam, kemudian keras dan juga melepuh? Kemudian Sa'ad menjawab, Rasulullah, tangan saya ini saya gunakan untuk bekerja keras, untuk menafkahi keluarga saya. Maka dari itu kemudian Rasulullah mencium tangan sahabat Sa'ad ini yang hitam, keras dan melepuh. Kemudian seraya berkata, tanganmu ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari kisah teladan ini bisa kita tiru atau kita teladani bersama bahwasanya bekerja keras itu penting untuk mencapai tujuan kita dan tentunya akan mendapatkan kemudahan dari permasalahan yang akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Mungkin itu materi pada hari ini. Apabila adik-adik nanti masih bingung bisa ditanyakan kembali. Nah, untuk tugas individu dan nanti dikerjakan di rumah masing-masing untuk segera dicatat. Jadi tugas yang pertama yaitu jelaskan apa pengertian dari kerja keras dan tanggung jawab menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan pandangan Islam mengenai bekerja keras. Kemudian yang ketiga, tuliskan dalil nas tentang perintah bekerja keras beserta artinya. Kemudian yang keempat, jelaskan apa hikmah dari kita mempelajari makna bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima yaitu tuliskan contoh teladan yang bisa kita teladani dalam upaya kerja kerasnya dan juga tanggung jawabnya sebagai manusia sehingga kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dari sahabat Nabi ataupun dari orang-orang ataupun tokoh terdekat kita. Itu saja, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.